Radio siaran sosial dan niaga, akrab di telinga, dekat di hati. 96,10 generasi Sonia Karawang masih di acaranya Obsesi Next Mania, obrolan seru di Radio Aksi. Oke, narasumber kita di hari ini sudah tiba nih. Alhamdulillah banget ya. Dan kita kedatangan dari DKM Nurul Iman ya Pak? Ya. Oke, DKM Nurul Iman. Sebelum kita masuk ke obrolan kita di sore hari ini, kita perkenalkan satu persatu terlebih dahulu aja ya. Ada Bapak siapa nih? Oke, saya Ardi. Kebetulan saya sebagai ketua panitia Amalia Ramadan Nurul Iman. Oke, di sampingnya ada Bapak siapa nih? Saya Galuh Putra, kebetulan saya sebagai pengurus remaja Masjid Nurul Iman. Dan sebelah saya Muhammad Rafi, saya sebagai ketua Ikatan Remaja Masjid Nurul Iman. Oke, terima kasih ya Pak sebelumnya saya ucapkan nih udah menyempatkan waktunya juga di sore hari ini. Dan mudah-mudahan obrolan kita di hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi buat teman-teman jangan lupa ya selalu stay di 96,10 FM DKM Nurul Iman ya Pak? Ya. Oke, ini tepatnya lokasinya di mana nih? Di perumahan Bintang Alam RW 11. Berarti Teluk Jambe Jambe Timur. Oke. Nah, berhubungan karena kita sudah masuk di bulan suci Ramadan, mungkin nanti bahasanya seputar tentang kegiatan ya, Pak. Ya. Oke. Gimana nih di DKM Nurul Iman ya, Pak? Ya. Ilmu mulu ya. DKM Nurul Iman ini ada kegiatan-kegiatan nggak sih Pak selama bulan suci Ramadan? Tapi kan karena sekarang kondisinya lagi ada wabah virus corona nih ya, Pak. Nah, gimana nih Pak kegiatannya? Ya, jadi sebetulnya secara umum kegiatan dari kepengurusan lingkungan, RT, RW, Ketua DKM dan lain-lain bahwa kegiatan Amalia Ramadan memang disarankan untuk beribadah dari rumah masing-masing. Tapi kita sebagai pengurus yang melayani umat, kita tetap menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bahwa ada beberapa orang yang mungkin yang sudah rutin ke masjid, tetap kita siapkan segala sarana dan prasarananya, tentunya dengan protokol-protokol yang ditentukan oleh pemerintah. Contoh dari jarak softnya kita dilebarin. Kemudian wajib masker untuk masuk ke masjid. Kemudian kita tidak ada anak-anak tidak ada dan ibu juga tidak ada. Untuk pria dewasa. Oke. Berarti memang dibatasi banget ya Pak. Banget. Tapi tetap diadakan sholat tarawih di masjid gitu ya Pak. Sholat tarawih di masjid kita lakukan dengan bacaan-bacaan yang singkat sehingga tidak terjadi terlalu lama untuk terjadi perkumpulan, meskipun juga ada jarak yang kita tetapkan dan wajib cuci tangan, pakai masker juga wajib. Oke. Berarti itu tetap kegiatan-kegiatan di masjid. Berarti tetap meraturi pemerintah gitu Ya, kan, kita ikuti peraturan pemerintah yang juga dari MUI kita ikuti semua. Oke. Ini kalau dari DKM Nurul Iman ini di setiap Ramadannya ada selalu kegiatan yang diadakan nggak sih Pak gitu kan? Seperti misalnya kayak mengadakan lomba ceramah gitu kan? Ada nggak sih Kak? Ada nggak sih Kak Pak gitu? Ya, itu ada. Nanti akan dijelaskan oleh teman-teman dari IREMA, karena untuk kegiatan-kegiatan tersebut murni adalah penyelenggaranya adalah dari teman-teman remaja IREMA yang mungkin nanti akan diceritakan sebelum ada pandemi seperti ini seperti apa dan saat ini dijalankan seperti apa. Nanti dari teman-teman IREMA yang akan menjelaskan. Oke. Boleh? Ya baik, mungkin saya mau dari perwakilan remaja Masjid Nurul Iman di Perumahan Bintang Alam. Pada awalnya sebelum ada terjangkitnya atau wabahnya virus corona ini, kita selalu mengadakan setiap tahunnya yaitu Pekan Ramadan. Pekan Ramadan ini meliputi apa saja? Ada 2 pekan Ramadan. Kita yaitu pesantren Ramadan dan lomba. Nah, pesantren Ramadan ini tahun-tahun sebelumnya kita melaksanakan biasa mengumpulkan anak-anak di masjid di setiap sorenya. Kita melaksanakan pesantren Ramadan dengan beberapa memberikan materi-materi dari tutor yang ada. Dan lomba-lomba begitu, kita mengumpulkan, kita ada lomba pidato, lomba azan, lomba cerdas cermat, lomba kaligrafi, fashion show dan lain sebagainya. Namun tahun sekarang sangat berbeda karena
dengan wabah virus corona ini. Iya. Kita coba mengubah konsep. Kita dengan anak-anak Irema berpikir ini kita wabah virus corona, anak-anak tidak bisa dikumpulkan, tapi gimana caranya supaya girohnya Ramadan, supaya aktivitas di Ramadan tetap ada, tetap terlaksana dengan karena barang siapa yang meramaikan sebuah bulan Ramadan, sebulan suci Ramadan itu sangat baik, sangat bagus. Maka dari itu kita dari Irema berpikir coba kita bikin konsep online, pekan Ramadan online, yang artinya pesantren Ramadan dan lomba Ramadan kita buat online. Jadi online, dan alhamdulillah hari ini pertama pesantren Ramadan kita buka. Peserta alhamdulillah walaupun berbeda, sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya bisa 200-300 peserta, tapi sekarang sekitar 40 peserta. Tidak jadi masalah, tidak mengurangi semangat kita, karena tujuan kita ya untuk meramaikan bulan Ramadan ini tidak jadi masalah. Alhamdulillah hari pertama sekarang kita buka pesantren Ramadan melalui live video di YouTube anak-anak. Jadi peserta itu dipertontonkan di YouTube, di live kita tutornya, anak-anak melihat, menyimak apa yang sudah disampaikan tutor. Kita setiap harinya sebelum pesantren Ramadan ini dibuka, kita coba membuat video-video seperti tutor mengajar online. Nah, nanti di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang dibikin sama kita, yang ditujukan untuk peserta itu sendiri. Nah, untuk lombanya juga sama, kita lomba ada 7. Ada lomba MTQ, lomba azan, lomba kaligrafi, ada lomba poster juga, terus ada lomba pidato, terus ada lomba karaoke religi. Oh gitu. Ya, ada karaoke religi. Emang sebelum tahun-tahun sebelumnya tidak ada, baru ini aja. Terus juga ada, terakhir ada lomba fashion show atau model Islam. Jadi peserta itu silakan berkreasi di rumah masing-masing, membuat perlombaan ini kayak pidato, silakan berpidato di rumah masing-masing, divideokan, dikirim ke panitia. Nanti untuk penilaiannya kita akan live di Instagram dan di live di YouTube. Instagramnya apa? Instagramnya @irema_nurul_iman dan YouTube-nya Irema Nurul Iman. Sama ya. Sama. Silakan subscribe. Tapi ini buat yang ikut umum kan ya Pak? Kita ada beberapa kategori, cuma ada beberapa, ada perlombaan, ada 2 perlombaan atau 3 perlombaan yang umum, kayak poster, terus karaoke religi dan fashion show. Fashion show itu umum. Nah, untuk sunlightnya sendiri kita ada 2 kategori, kelas A dan kelas B. Yang kelas A itu usia SD dari kelas 3 sampai kelas 6 SD. Untuk yang kelas B itu SMP dan SMA kita gabung, karena materinya pun tidak terlalu jauh, perbedaannya. Jadi ya sudah kita gabungkan, dan alhamdulillah hari ini sudah mulai jalan. Udah jalan ya Pak, alhamdulillah nih. Ini untuk antusias yang sudah terdaftar saat ini ya Pak, karena kita lewat online nih. Ini rata-rata yang ikut perlombaan yang diadakan sama beliau ini rata-rata asli mana gitu kan, orang mana gitu? Alhamdulillah rata-rata warga setempat. Tapi saya dapat informasi dari rekan-rekan saya bahwa ada 1-2 orang yang dia di pesantrennya di luar Karawang, tapi dia ikut mendaftar. Itu tidak menutup kemungkinan mereka untuk bisa gabung sama kita, karena kan online kita komunikasi jarak jauh. Tetap kita ada orang yang ingin mendaftar di luar Perumahan Bintang Alam atau di luar Kabupaten Karawang, kita terima dengan lebar-lebar, kita buka, silakan mengikuti kegiatan Ramadan di lingkungan kita. Berarti mungkin hanya perbedaan apa nih, konsep aja mungkin ya Pak, perbedaan untuk tahun ini gitu kan. At home lah. Jadi ya mau gimana lagi kan, udah kayak gini keadaannya gitu kan. Tapi kegiatan-kegiatan tersebut yang diadakan sama DKM Nurul Iman ini tetap terlaksana ya Pak. Alhamdulillah. Ini untuk jadwal perlombaannya ini gimana nih Pak? Kan maksudnya itu lewat online nih ya. Ada keribetan gak sih, ada kesusahan gak sih gitu kan? Untuk jadwal, sebenarnya dari awal kita anak-anak Irema sudah merapatkan. Ini hal yang baru untuk anak-anak Irema. Ini hal-hal yang istilahnya belum pernah kita laksanakan sebelumnya. Karena baru kita coba konsepkan dari awal, yang memang masih meraba. Memang ada kesulitan, tapi
kesulitan bagaimanapun, kalau kita tujuannya ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah terlaksana dengan baik, terkonsepkan dengan baik. Kita sudah terkonsepkan untuk jadwal perlombaan pengumumannya. Alhamdulillah sekarang dibuka pendaftaran perlombaan. Kemarin tanggal 20 April dibuka pendaftaran pesantren Ramadan. Sekarang tanggal 27 April dibuka pendaftaran perlombaan bagi rekan-rekan atau teman-teman adik-adik yang ingin mendaftar, silakan. Sekarang pendaftaran sampai nanti tanggal 1 Mei. Setelah 1 Mei, tanggal 1 Mei sampai tanggal 7 Mei itu pengumpulan videonya. Ya, pengumpulan video, setiap anak-anak dikumpulkan, setiap perlombaan dikumpulkan, nanti disatukan di satu file. Tanggal 9 Mei dan 10 Mei itu kita pengumpulan juri, penilaian juri. Jadi juri itu nanti didatangkan di gedung dengan protap yang ada, dengan diatur jaraknya, segala macamnya sudah disiapkan. Jadi nanti penilaian itu kita live melalui Instagram dan YouTube. Jadi insya Allah semua sistematis atau pelaksanaannya sudah diatur oleh kami. Insya Allah terlaksana dengan baik. Amin. Berarti kalau berbicara tentang persiapan udah matang banget ya Pak. Ini tanggapan Bapak terkait tentang adanya wabah virus corona nih di bulan suci Ramadan ini apa gitu Pak? Maksudnya tuh dari Bapak tersendiri ada ganjalan keluhan gak sih gitu kan terkait tentang kegiatan yang tadinya harusnya seperti ini jadi seperti ini gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang paling utama mari kita panjatkan pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini kita sama-sama masih bisa berkumpul karena pertama silaturahmi, kedua memang ada kaitannya dengan kemarin kami membentuk satgas yang intinya satgas itu sebenarnya memberikan fasilitas, memberikan suatu informasi atau nanti mengambil suatu tindakan berkaitan dengan kondisi yang ada sekarang. Jadi betul apa yang dikatakan tadi Pak Haji Wahyudin bahwa data itu bukan kita untuk melihat hal buruknya warga kita, bukan berkaitan dengan mungkin ada penyakit dan sebagainya, tapi murni data itu untuk database kita. Dan yang mungkin ada kondisi penyakit itu nggak kita delete secara umum, kita delete, artinya semua orang nggak bisa melihat itu karena hanya kita yang bisa melihat. Salah satu mungkin tujuan kami seperti tadi Pak Haji Wahyudin, banyak hal di lingkungan yang orang panas langsung divonis kena COVID-19. Ini yang memprihatinkan kita, orang tua, para tokoh masyarakat, para ketua RT dan anak-anak remaja, anak-anak saya ini punya tugas untuk menyampaikan bahwa nggak semua bisa divonis dalam kondisi itu. Yang ngabuburit remaja RT 45 dengan kegiatan penyemprotan disinfektan di lingkungan RT 45. Ya, terus semangat. Nah, inilah kegiatan anak-anak remaja di RT 45. Semoga menambah kenyamanan di lingkungan. Ya pastinya kita memberi hikmahnya saja dari semua kejadian yang sedang terjadi. Pasti insya Allah ada hikmah yang akan kita bisa dapat. Termasuk beberapa kegiatan di tempat kita, meskipun awal-awal tadinya kita merasa tangguh, kaget atau kesulitan segala macam, tapi alhamdulillah dengan ada ini hikmahnya salah satunya adalah anak-anak remaja kita menjadi melek teknologi. Kita meeting juga rapat-rapat itu dengan aplikasi telekonferensi segala macam itu. Jadi mulai kita mencoba mengikuti perkembangan zaman dan alhamdulillah ya, jadi melek teknologi tadi semuanya serba online kita lakukan, termasuk zakat fitrah.
Zakat fitrah Gimana, kita Pak? juga sudah mulai jalankan. Kita di Google Form ya, kita sebar Google Form di lingkungan, di warga. Kita sebar Google Form, jadi mereka ngisi. Di situ sudah kita sampaikan ketentuan-ketentuannya termasuk nilainya. Nah, nanti ada beberapa cara untuk pembayaran, bisa online, transfer online di rekening masjid kita, atau akan dijemput di rumah jam berapa, kapan kita siap jemput, atau kita offline di masjid tetap membuka tapi dengan protap yang harus kita laksanakan. Oke, berarti untuk pembayaran zakat juga dari DKM Nurul Iman ini apa maksudnya itu siap menampung ya Pak gitu Ya, kan? kita siap menampung dan kita melakukannya dengan mengkondisikan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Kita semua online. Gitu. Betul. Oke, ini untuk pembayaran zakat juga udah bisa dimulai dari sekarang ya Sudah Pak? berjalan. Kita sudah berjalan dari tanggal 1 Ramadan sudah. Oke, jadi buat teman-teman kali aja nih dari luar sana gitu kan, yang bingung nih mau bayar zakatnya siapa, biasanya kan suka tatap langsung ya Pak. Ya. Nah, kalau dari DKM Nurul Iman ini udah menyiapkan sebuah kayak semacam aplikasi atau mungkin ya Pak. Jadi bisa dibayar lewat online nih. Jadi buat teman-teman ya bisa tetap di rumah gitu kan, tapi bisa juga membayar zakat gitu. Ya. Oke. Terkait tentang kegiatan sih luar biasa banget ya dari DKM Nurul Iman ini ya Pak. Ya. Jadi memang setiap tahunnya memang mengadakan perlombaan ini Pak. Iya, setiap tahun. Gitu. Setiap tahun. Dari udah berjalan berapa tahun ya? Udah 10 berapa tahun. tahun? 10 tahun. 10 tahunan. Tapi memang setiap tahunnya pasti ada perlombaan yang baru ya Pak. Iya, Pasti. Oke, kalau dari tahun ini mungkin yang barunya apa nih Pak? Salah satunya? Kalau religi, Oh, gitu. ya itu benar. Kalau fansol setiap tahun ada. Oke, berarti karaoke religi ya Ya, Pak. itu yang baru. Mungkin kita akan mencoba menyanyi semula barangkali. Mungkin nanti untuk tahun depan akan dikonsepkan lagi ya Pak. Insya Allah, siap. Ini untuk apa nih? Biasanya kan kalau dari remaja masjid ini kan suka mengadakan berbagi bersama gitu kan, kayak misalnya pembagian sembako atau pembagian takjil di setiap sorenya nih. Nah ini selama bulan suci Ramadan ini dari DKM Nurul Iman ini ada nggak sih program seperti itu? Nah, jadi kita semua online ya. Jadi ibu-ibu majelis taklim terlibat, remajanya terlibat, bapak-bapaknya terlibat. Salah satu contoh kemarin pas kita menjelang puasa, kita juga ibu-ibu majelis taklim mengumpulkan dana untuk dibagi dalam Jumat Berkah setiap Jumat. Kemudian untuk takjil kita secara bergiliran, meskipun kita tidak memberikan jadwal terhadap warga masyarakat. Alhamdulillah setiap sore ada yang mengirimkan takjil kita dengan diatur kira-kira biar tidak terlalu banyak dalam banjir, dan artinya alhamdulillah kesadaran masyarakat cukup tinggi untuk kegiatan di masjid kita. Oke, berarti memang antusias dari masyarakatnya juga luar biasa ya Pak. Alhamdulillah. Jadi makanya itu yang membuat DKM Nurul Iman ini berjalan mulus gitu kan, lancar terus gitu ya Pak. Insya Allah. Oke. Ini untuk panitia dari setiap perlombaannya gitu ya Pak. Gimana nih Pak? Banyak gak sih gitu kan yang gabung dari DKM Nurul Iman ini? Kalau untuk kegiatan lomba semuanya di-handle oleh remaja. Murni di-handle oleh remaja, dan di situ kalau tidak salah ada berapa remaja kita? Banyak ya? Banyak, ada sekitar 40. 40 lebih remaja yang menjadi bagian dari kepanitiaan di kegiatan Ramadan ini. Jadi untuk panitia amaliyah Ramadan itu kan dibagi beberapa seksi ya. Untuk peribadatan yaitu untuk sholat tarawih dan segala macam, kemudian untuk kegiatan remaja dihandle oleh anak-anak remaja, dan untuk kegiatan sosial yang lain dihandle oleh ibu-ibu majelis taklim. Jadi kita berkolaborasi untuk sama-sama menuju satu tujuan. Oke, berarti memang udah ada tanggung jawabnya masing-masing ya Pak? Ya. Oke, luar biasa. Karena memang kita sedang proses pembangunan juga, jadi di situ kita juga ada pengalaman dana juga gitu. Oke, berarti memang lagi dan situasi juga lagi pembangunan, jadi agak sedikit terkendala ya Pak. Sementara. Tapi tidak mengurangi semangat ya. Kita Betul tetap sekali. terus berjalan. Ini perlombaan balik lagi sama kegiatan ya Pak mungkin. Nah perlombaan yang hari ini, yang saat ini mungkin ya Pak dilaksanakan nih. Ini ada ada kendala dari biaya nggak sih Pak gitu kan? Karena kan kita sekarang lewat online nih ya. Nah itu bagaimana nih Pak? Ya.
kendala dari biaya. Alhamdulillah dari setiap tahun kita tidak ada kendala dari biaya karena kita selalu disupport oleh ketua DKM-nya, ketua RW-nya, tokoh masyarakat, tokoh agama di perumahan tersebut. Jadi alhamdulillah setiap tahun kita tidak ada kendala. Walaupun dengan sekarang yang online, tetap kita selalu disupport sama mereka. Kekuatan kita untuk terus berjalan itu ada di mereka, di ketua DKM, ketua RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua situ saling bersatu, bersinergi untuk memajukan atau membangkitkan pendaftaran juga ya. Ya, untuk biaya pendaftaran juga pun ada. Biaya pendaftaran digabung pesantren Ramadan dan sanlat lomba itu nominalnya 25.000 per peserta. Jadi untuk pesanlat dan lomba dan itu pun biayanya berkurang dari tahun sebelumnya. Bahkan tahun sebelumnya setiap kita ngadain offline pekan Ramadan offline itu kita tarifkan untuk pendaftaran itu 45.000. Tapi untuk sekarang karena online kita turunkan jadi 25.000 karena tidak terlalu banyak sih biayanya yang harus kita keluarkan. Yaitu tadi, alhamdulillah setiap tahun tidak ada kendala biaya. Alhamdulillah kita selalu disupport sama orang-orang di belakang yang membantu kita, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan di lingkungan itu membantu kita. Betul sekali. Ini Pak, kan tadi ada pesantren Ramadan ya Pak? Ya. Itu konsepan untuk kegiatan pesantren Ramadan yang dilaksanakan secara online itu gimana nih Pak? Boleh sedikit digambarkan nggak nih? Ya, untuk konsepan itu sangat berbeda dari tahun sebelumnya. Karena tahun sebelumnya peserta itu sampai 300 peserta membeludak itu kita bagi kelas A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2. Itu sampai kita bagi seperti itu. Kita kumpulkan di berbagai tempat di perumahan Bintang Alam. Namun untuk sekarang online kita tidak membagi kelas sebanyak itu, kita hanya membagi 2 kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Kelas A itu meliputi usia atau kelas SD, kelas 3 sampai kelas 6 SD. Tapi untuk anak-anak yang kelas 3 ke bawah atau yang TK kalau mau bergabung ya kami tidak menutup. Silakan. Cuman materinya mungkin ada naik sedikit ya. Nah, untuk kelas B-nya sendiri itu ada SMP dan SMA. Kita